betul. Saya sebetulnya sudah dari kemarin-kemarin ya sudah pengen gimana sih bersyahadat tuh gimana gitu karena saya Masya sendiri Allah, nggak berarti pernah udah yakin ini nggak pernah intinya. Siap, bertanya-tanya. siap. Baru kali ini saya bertanya-tanya di roomnya Mas Yonatan ya. Siap, siap, Masya siap. Allah. Silakan Ini Ustadz malam Alwan, ini udah malam yakin Ustadz Alwan, Jumat, tidak ada paksaan ya. malam Silakan. mubarakah. Oh, malam Eh, Jumat ini loh. Wah, malam Jumat, malam berkah, Masya Allah. Mau on cam atau nggak usah, Pak Ustadz? Kalau mau on cam juga bagus On kayaknya. cam On boleh, cam. lebih bagus on cam disaksikan sama 680 orang. Iya, Ustadz saya Alwan juga juga mau Tapi, konten. mau tapi, rekam layar tapi nggak juga bisa, ini. nggak bisa. Iya. Bisa rekam Bang Dewa layar nggak nggak ya? bisa open Jadi cam. Oh, Nggak, belum yang ini, bersangkutan nggak belum Oh, seribu. belum 1000, oh, belum belum 1000 nggak 1000 ya. bisa. Oke baik. Ya, udah. Nama asli Eh, saja, nama asli siapa? Nama asli Oke, saya Rudi. typing aja ya, Mas ya. Typing, silakan. Ya. Typing, saya tunggu nih typingnya. Mana nih, kok nggak ada? Nama asli Jahanam. Wih, keren Sudah amat itu. namanya. Astin Bagus Pamungkas. Oh iya iya iya. Astin Bagus Pamungkas. Astin berarti. Astin Justin ya. bagus pamungkas. Astin. Iya. Astin Silakan Bagus Ustaz. Pamungkas. Tafadhol Ustadz Alwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang, Eh, untuk masuk Islam ini ya syaratnya tidak susah, cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah sudah masuk ke dalam Islam. Ya, cuman tanggung jawabnya itu adalah siap mengikuti tuntunan daripada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Coba saya diikuti dan saya yakin insya Allah mungkin sudah latihan-latihan karena sudah yakin sebenarnya ya. Asyhadu asyhadu. Bismillah dulu dong, Pak Alwan. Bismillah dulu. ya udah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak yang mau Ya Alhamdulillah. Bang Gastin, selamat datang di dalam keluarga Bagus besar aja, Bang. kaum muslimin. Bagus. Bang Astin, ini meskipun begini, ini insya Allah resmi karena kami mewakili Makassar Mualaf Center Indonesia juga insya Allah bisa mengeluarkan sertifikat, ya. Jadi nanti DM saya minta KTP-nya, nanti kami terbitkan surat mualaf. Ini mungkin kita perlu juga ada nasihatnya. Jadi masuk Islam itu sesederhana seperti itu, cukup dengan syahadat. Insya Allah sudah masuk ke dalam agama Islam. Sekarang mungkin kita dengarkan dulu nasihat untuk mu'allaf yang baru masuk Islam ini dari Ustadz Wafi. Nanti juga ditambahkan teman-teman sekalian untuk memperkuat keimanan dan keyakinan beliau lagi. Falyatafaddal mashkura ya Ustadz Wafi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ala hadha dinil Islam. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mendapatkan saudara baru dan alhamdulillah
Alhamdulillah, saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah karena Mas Justin ya Astin sudah Bagus. Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu Islam. Untuk apa yang ingin saya sampaikan, ketahuilah saudara kita yang baru, Mas Bagus, bahwa Islam ini adalah agama yang mendudukkan akal itu paling profesional. Tidak ada agama yang mendudukkan akal secara profesional kecuali hanya Islam. Makanya Allah beberapa kali mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah kalian menghayati isi Al-Quran? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Sehingga dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu diasah dulu, disuruh berpikir bahwa mana yang benar secara logika dan mana yang salah. Dan itulah Islam, mendudukkan akal secara profesional sehingga dalil-dalil di dalam agama itu diterima kepada orang-orang yang berakal. Allah menciptakan akal sehingga akal tidak akan pernah bisa memikirkan kemahakuasaan Allah. Dan ketika Allah sudah memberikan akal kepada kita, kita bisa berpikir mana sebenarnya yang benar dan mana sebenarnya yang salah sesuai dengan isi hati kita. Maka dari itu dalam Al-Quran dikatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati kalian akan berbohong apa yang kalian inginkan. Sebenarnya ketika kita ingin melakukan kesalahan, hati kita sudah mengatakan bahwa itu salah. Tapi kadang hawa nafsu kita yang mendominasi, sehingga kadang meskipun hati kita mengatakan itu salah, tapi gerak badan kita tetap melakukan kemaksiatan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah Mas Bagus dan terus bisa menjadi orang yang lebih baik. Baik kepada orang tua, baik kepada Allah, kepada para nabi, kepada sahabat, kepada seluruh umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Sekian. Terima kasih, Ya, Ustaz. mungkin dilanjutkan dari sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Itu Api. Ya, silakan. Silakan Angelis Mbak dulu. Natalia atau Bang Dewa. Saya mau ini dulu. Silakan. Bang Dewa dulu. Silakan. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Baik, Bang Dewa. alhamdulillah, iya, alhamdulillah ya. Dewa sebenarnya lagi nangis juga ya ini ya. Ada lagi kita tambah saudara lagi gitu kan. Kita berkumpul di sini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Kita membela Islam karena kita itu cinta kepada yang namanya Islam. Allah memandang kita dengan pandangan kasih, dengan pandangan magfirah, dengan pandangan ampunan. Allah pandang kita. Dewa sih nggak banyak lah, mudah-mudahan gitu ya. Dewa doakan selalu istiqomah. Dan Dewa selalu ya mengatakan kepada para mu'alaf belajar dari sholat taraweh. Kisah inspirasi sholat taraweh. Apa makna dari sholat taraweh itu? Makna dari sholat taraweh itu bukan siapa yang datang dari awal, bukan siapa yang datang dari tengah-tengah, tetapi siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Bukan seperti seorang Mahadewa, bukan seperti Pak Ustadz Naja yang jelas-jelas lahir dari keluarga muslim. Bukan seperti Mbak Natalia ataupun Mas Bagus yang datangnya pertengahan. Tetapi apakah kita sanggup bertahan sampai akhir nanti? Kita sebagai umat muslim dilahirkan dengan 2 kalimat syahadat. Kita hidup dengan 2 kalimat syahadat. Kita ingin diwafatkan dengan 2 kalimat syahadat. Dan kita ingin dibangkitkan dengan 2 kalimat syahadat. Itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Masya Allah. Silakan Mbak Natali. Masya Allah. Ya, bismillah. Terima kasih Bang Dewa. Mbak Natali, silakan Mbak. Sama mu'alaf nih, tips. Iya, alhamdulillah. Silakan Mbak. Masya Allah, ini aku senang banget, alhamdulillah ya, terharu juga karena bisa
bisa langsung nih lihat, bisa ngobrol langsung ya sama orang yang barusan aja bersyahadat, aku dengar langsung. Alhamdulillah, Mas Bagus ya, Mas Bagus. Mas Bagus ini kan udah syahadat, udah jadi orang beriman ya. Nah jadi Mas Bagus dengan udah bersyahadat, sudah mengimani Allah sebagai Tuhan, mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, dengan Mas Bagus memeluk agama Islam ini, jadi mu'alaf, Mas Bagus pasti akan nemuin ujian-ujian nih. Ini pasti. Ya karena Allah sendiri kan udah pernah berfirman kan, bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Nah, jadi jangan kaget nanti kalau Mas Bagus langsung ada ujian-ujian, entah itu ujian seberat apapun, seperti apapun gitu ya. Itu pasti akan banyak ujian. Nah, tapi biasanya kan orang-orang kalau nilai ujian itu kan hanya dari hal-hal yang nggak menyenangkan aja gitu ya. Biasa kan orang ngirain ujian itu mungkin dari perekonomian yang merusut, atau keluarga jadi berantakan, atau apa gitu, kerjaan gitu. Pokoknya kebanyakan orang-orang nilai ujian itu hanya hal-hal yang nggak enak gitu, yang nggak menyenangkan, yang sulit gitu. Padahal enggak. Nah, padahal ujian itu mungkin nanti Allah akan datangkan ujian-ujian ke Mas Bagus, bisa aja didatengin dengan hal-hal yang kita lihat itu hal yang menyenangkan gitu, hal yang menyenangkan tapi itu justru menyesatkan. Nah, jadi mungkin aja kedepannya Mas Bagus akan dihadapi dengan ujian-ujian yang entah ada wanita yang tidak beriman datengin Mas Bagus, atau bisa aja dari kerjaan yang menawari Mas Bagus keluar dari iman Islam. Nah, itu semua ujian. Jadi karena Allah sendiri udah berjanji ya, udah pernah berfirman bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Jadi apapun itu, insya Allah Mas Bagus tetap aja istiqomah di dalam iman dan Islam. Sesulit apapun kehidupannya ke depan, Allah udah pernah berjanji ya, kalau kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi tugas kita cuma beribadah, kita serahkan aja semua itu ke Allah gitu. Nah, itu aja. Tetap istiqomah ya Mas Bagus. Alhamdulillah. Siap. Amin, Ya. amin. Amin. Ya itu aja Mas Nandar. Silakan Ya, dilanjut. terima kasih. Tafadhol Ustaz Alwan ditambahi Ustaz. Bang Nandar belum itu, Evangelis. Ustaz Alwan silakan. Evangelis silakan mau tambahkan enggak? Nanti ada tek-tek-teknya nanti Ustaz. Bismillah. Ustaz Alwan. Iya, nanti saya nggak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Silakan, malam Ustaz ini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Halo Ustaz, Allahu ini sinyal saya apa sinyal Ustaz ya? Oh diem. Halo? Jelas kok, jelas. yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Pak Astin, yang saya bacakan barusan itu adalah surat Al-Maidah. Kenapa saya bacakan? Karena malam ini Bapak termasuk golongan generasi Al-Maidah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kami. Allah berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agama Allah, dan itu memang ada yang meninggalkan agama Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum ya. Dan ini kaum muallaf ini. Ciri-cirinya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzilla 'alal mu'minin,
ya, mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin, a'izzatu 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak gentar atau tidak khawatir dengan hinaan orang yang menghina, celaan dari para pencela. Jadi ini adalah jalan yang kami yakin bahwasanya justru para muallaf inilah yang justru ternyata gairahnya, semangatnya, semangat juangnya justru malah lebih mengharumkan Islam daripada orang yang lahir daripada Islam. Karena mereka yang benar-benar merasakan nikmatnya hidayah, tidak seperti kami yang mewarisi dari orang-orang tua. Mereka akan mendapati perlawanan kiri dan kanan, mereka akan mendapati cobaan kiri dan kanan. Maka mungkin bagian daripada nasihat saya kepada Bang Astin ini adalah untuk bersabar dan tetaplah berakhlakul karimah, berakhlak yang baik kepada saudara-saudara, kepada keluarga-keluarga, apalagi kepada ayah dan ibu misalnya, kalaupun mereka tidak lagi atau beda agama, tetap mereka punya hak untuk kita pergauli dengan baik. Mereka punya hak, apalagi orang tua, untuk kita tetap taat kepada mereka, mendengarkan arahan mereka selama tidak mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ati makhluk fi maksiatillah. Semoga juga ini menjadi jalan buat antum, untuk buat Bapak untuk berhijrah ya. Dan nikmatilah ajaran Islam ini, jangan mau pelajari semua langsung mengamalkan semua. Islam ini turun perlahan-lahan, mahlan-mahlan, dengan tadarruj, belajar sedikit-sedikit semampunya, amalkan sedikit, amalkan, nikmati keindahan tumbuh bersama Islam. Demikian saja mungkin nasihat saya. Nanti terakhir ya dari Bang Astin, namanya mau tetap itu atau rencana ada niat mau punya nama hijrah? Saya tetap pakai nama saya si Bagus, Bang, nama tengah. Halo Bang, Bang Bagus. Kurang jelas suaranya. Bang Bagus. Saya tetap Suaranya kecil Bang Bagus. Suaranya kecil. Jelas kok suaranya, jelas. Udah jelas. Oh, namanya tetap ya, tetap. Saya tetap pakai nama tengah, Bang. Oh bagus. Oh ya. Ya. Oh ya, ini Ya, jadi nanti Bagus. iya. Bagus. Sebentar Ustadz Alwan, ini mohon maaf aku tiba-tiba keinget sih, mungkin urusannya untuk urusan lelaki sih ya, soalnya sensitif juga gitu. Tapi mohon maaf aku ngingetin, Mas Bagus ini udah disunat apa belum nih? Soalnya masuk Islam kan setelah bersyahadat, sunat itu kan ya wajib gitu. Karena kalau mau sholat kan juga sunat itu kan suatu kepentingan juga ya gitu, dan diwajibkan gitu setelah orang bersyahadat. Gimana Ustadz Alwan, Mas Bagusnya gimana nih? Mungkin bisa tinggal dicari waktunya aja kan. Itu tinggal sekarang sunat gampang, tinggal ke klinik cari waktu, insyaallah kelar. Alhamdulillah saya sudah sunat, Bang, dari kelas 3 SD. Nah, berarti kan sudah kelar. Alhamdulillah. Kalau disunat lagi Mau disunat lagi, masa Bang? depan, Bang. Kalau mau disunat lagi boleh. Bang Dewa itu yang paling saya khawatir. Kalau bahas gini paling ada. Nggak, soalnya gini loh Mas. Saya kan lagi kerja sama pabrik